Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Intervensi Dasar 1 Individu kelas 11 B2 yang diampu oleh Ibu Martaria Rizky Rinaldi, FSPSI, Empati Psikolog. Di sini kita akan menyampaikan materi yaitu terapi kognitif perilaku. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Aga Setiawan, Muhammad Dedi Mandala Putri, Aisyah Nisrina Putri, saya sendiri Rahma Indasari, lalu ada Aziz Nur Fuad, dan yang terakhir Rani Safiana. Masuk pada topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada teori utama, yaitu teori yang mendasari terapi kognitif perilaku. Yang kedua, tokoh pengembang dalam pendekatan kognitif perilaku. Yang ketiga, ada intervensi, yaitu teknik yang digunakan dalam melakukan intervensi. Yang keempat, langkah intervensi, yaitu langkah kognitif perilaku. Yang kelima, peran, yaitu peran klien dan konselor. Yang keenam, cara penanganan dalam masalah psikologis. Oke, lanjut pada introduction, yaitu pengenalan. Pada awalnya, pendekatan kognitif dan perilaku adalah intervensi psikologi yang berdiri sendiri, di mana kedua pendekatan ini memiliki pandangan sendiri terhadap manusia, bahkan memiliki metode terapi yang berbeda pula. Masuk pada teori utama, yaitu teori yang mendasari terapi kognitif dan perilaku. Teori utama pendekatan kognitif perilaku adalah suatu teknik modifikasi perilaku dan mengubah keyakinan yang maladaptif. Terapi kognitif lebih memfokuskan pada pikiran, asumsi, persepsi, dan kepercayaan. Sedangkan terapi perilaku memfokuskan untuk membentuk hubungan antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rani Safiana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, yaitu tokoh pengembang dalam pendekatan kognitif perilaku. Tokohnya yang pertama ada Aaron Tippek. Pendekatan kognitif behavioral terapi muncul sekitar tahun 1960 dan dilatar belakangi oleh Aaron Tippek. Menyebutkan aliran teorinya sebagai kognitif terapi, di mana ia mengembangkan teori ini pada kasus-kasus depresi, yang kemudian berkembang pada kasus kecemasan dan fobia, serta berlanjut pada kasus-kasus gangguan kepribadian. Ia menyatakan bahwa dalam diri seseorang terhadap proses pemikiran paralel yang mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kedua ada Albert Ellis. Rasional Emotif Behavioral Therapy diciptakan dan dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1995 yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran filsuf asing, yaitu filsuf Yunani, Romawi, dan ajaran-ajaran modern yang mengarah kepada teori kognitif. Awalnya, pendekatan ini disebut rasional terapi, karena Ellis ingin menekankan aspek rasional dan fitur kognitif. Tetapi setelah beberapa kali berganti nama, pada tahun 1993, dalam newsletter yang dikeluarkan oleh The International Emotive Therapy, Ellis mengumumkan bahwa ia mengganti nama Rational Behavioral Therapy menjadi Rational Emotive Behavioral Therapy. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aziz Nur Fuad. Baik, yang ketiga adalah teknik intervensi dalam pendekatan kognitif perilaku. Dalam pendekatan kognitif behavior terapi, teknik yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan klien, di mana konsep
terstruktur berpusat pada klien. Dalam menangani klien, seorang terapi atau konselor menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapat kesepakatan perilaku yang akan dituju bersama dengan klien. Menata keyakinan irasional, biblioterapi, yakni emosional internal diterima sebagai suatu hal yang menarik, bukan menakutkan. Selanjutnya, menggunakan pernyataan diri dalam role play dengan konselor secara berulang. Pernyataan yang berbeda dalam situasi real, menganalisa perasaan, misal dengan mengukur perasaan yang sedang dirasakan dengan cara skala 1-10. Dan diberikan waktu untuk mengubah atau menghentikan pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Satunya, design menjadi respon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan untuk mengurangi keterampilan sosial dalam bentuk penyesuaian diri klien dengan lingkungan sosial di sekitar. Dan juga melatih klien untuk dapat bersikap tegas atau assertiveness skill training. Selanjutnya, klien mempraktikkan perilaku dan strategi kognitif yang baru sebagai bentuk penugasan rumah. Selanjutnya, mengatasi permasalahan atau situasi penyebab masalah dengan memasuki situasi atau permasalahan tersebut. Dan terakhir adalah convert conditioning atau upaya mengkondisikan diri dengan proses tersirat yang menekankan pada psikologis individu. Bertujuan untuk mengontrol perilaku berdasarkan daya imajinasi, perasaan, dan persepsi. Selanjutnya akan disampaikan perilaku. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan terapi kognitif sesuai metode yang ada di Indonesia. Dalam sesi pertama, asesmen dan diagnosa awal. Dalam proses awal ini, peran konselor antara lain melakukan asesmen, observasi, dan analisa gejala yang bentuknya menegak diagnosa awal. Lanjut, kemudian sesi kedua, mencari emosi otomatis sama yang terhubung dengan gangguan. Kemudian sesi ketiga, menyusun rencana intervensi. Dalam sesi ini, konselor memberitahu konsekuensi baik yang positif maupun negatif pada klien maupun orang terdekatnya. Kemudian sesi keempat, formulasi status, fokus terapi, intervensi tingkah laku selanjutnya. Dalam sesi ini, menekankan pada formulasi status, kemajuan, dan perkembangan dari klien. Kemudian sesi terakhir, sesi 5, pencegahan relapse. Dalam sesi ini diharapkan klien telah memiliki pengalaman yang mendalam mengenai kognitif behavior demi mencegah terjadinya relapse. Dalam pengertiannya, relapse perlu dijelaskan oleh konselor di sesi awal sehingga klien mampu mengartikan dan memahami juga memilih tindakan yang harus dilakukan. Kemudian dilanjutkan oleh Aisyah. Baik, yang kelima adalah peran klien dan konselor. Ya, peran klien adalah menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Sedangkan peran konselor adalah menolong klien untuk mencari keyakinan yang sifatnya dogmatik dalam diri klien dan secara kuat mencoba untuk menguranginya. Konselor juga melakukan asesmen dan diagnosis sesuai dengan informasi yang digali. Contohnya seperti selama proses terapeutik di intervensi, pada sesi yang pertama, terapis membangun relasi yang baik dengan klien, seperti menggali informasi penting dan mengidentifikasi keluhan-keluhan klien yang muncul. Kemudian, terapis juga membuat problem list yang kemudian daftar tersebut dibuat prioritasnya sebagai target untuk mengintervensi.
Dan pada sesi selanjutnya, klien juga diberi tanggung jawab lebih untuk mengidentifikasi masalah beserta solusi dan menciptakan tugas rumah. Nah, peran terapis di sini kemudian berubah menjadi penasihat. Di sesi-sesi mendekati terminasi atau saat tujuan sudah dicapai, dan klien sudah bisa mempraktikkan perspektif dan kemampuan baru mereka secara mandiri, terapis dapat meminta kepada klien untuk mendeskripsikan bagaimana sih masalah sebelumnya dapat diatasi selama treatment. Seperti itu. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh AG Setiawan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kali ini. Saya akan membahas cara penanganan dalam menangani permasalahan psikologis. Nah, permasalahan psikologis yang dapat ditangani dalam terapi ini diantara lain penderita fobia spesifik yang secara umumnya memiliki rasa ketakutan dan rasa kecemasan yang berlebihan dengan situasi objek yang bersifat spesifik. Nah, terdapat 8 penanganan atau langkah yang bisa diterapkan dalam terapi CBT ini. Nah, yang pertama yaitu clarity problem. Pada tahap ini, konselor mengidentifikasi permasalahan dari penderita fobia spesifik. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi sebelum dilakukannya intervensi. Nah, yang kedua, formulat initial treatment goals yang bertujuan untuk dari pasien. Nah, yang ketiga yaitu measuring target behavior. Nah, dilakukannya untuk pengukuran baseline dengan lembar self recording untuk melakukan observasi dan wawancara serta pengukuran skala kecemasan. Nah, yang keempat, identify maintenance condition. Nah, dilakukan identifikasi mengenai kondisi yang mempertahankan perilaku maladaptif pada pasien penderita fobia spesifik. Nah, untuk tahap kelima yaitu treatment plan. Di tahap ini konselor merencanakan intervensi psikologi apa yang sesuai dengan pasien. Nah, untuk tahap keenam, implementing a treatment plan untuk mengetahui kemajuan pasien dalam proses intervensi selama intervensi itu berlangsung. Nah, untuk tahap ketujuh yaitu evaluating the success of therapy. Di tahap ini untuk mengetahui atau mengevaluasi keberhasilan terapi untuk pasien penderita fobia spesifik. Nah, untuk tahap ke-8 yaitu follow up, di mana tahap ini berguna untuk evaluasi yang dilakukan untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan dengan mengacu seberapa besar perubahan dari perilaku maladaptif yang ditunjukkan oleh pasien. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Dari materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa terapi ini merupakan terapi yang menggabungkan teori kognitif dan perilaku yang dapat membantu seseorang untuk merubah pikiran irasional menjadi rasional dan secara sadar dapat mengubah tingkah laku dan emosional yang ada pada diri klien. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.